Berkelas dan dingin, dengan sikap menawan yang tak terlukiskan, namun jahat. Kemegahannya yang menawan tampaknya tidak kalah dengan Wang Dong'er dan Wang Qiu'er. Murid Bei Bei sedikit menyusut, dan ekspresi tersiksa melintas di matanya. Namun, dia tampak masih sangat bertekad. Dia menghadap Tang Ye secara langsung dan tidak menghindarinya. Dia juga balas menatapnya, dan tatapannya tampak mengerikan. Aliran gas biru tua yang redup mulai berputar di sekitar tubuhnya. Sepertinya dia bisa meledak kapan saja. Dia hanya berhenti ketika dia berada 3 meter dari Bei Bei. Dia menatapnya dengan dingin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun, ada aura yang sangat khusyuk di atas panggung. Emosi Zheng San belum mereda. Keterampilan jiwa kelima dan keenam Bei Bei telah menghancurkan dua master jiwa jahat. Mengenai pemuda berpenampilan halus di depannya ini, Zheng San merasa dia sangat menyenangkan. Dia berharap Bei Bei tidak dihancurkan di bawah tangan Sekte Roh Kudus. Namun, dia adalah wasit, dan bahkan anggota Kekaisaran Matahari Bulan. Bagaimana dia bisa mengungkapkan pikirannya? Saat dia melihat kedua pihak, Zheng San berkata, "Kedua pihak, tolong laporkan nama Anda." Suaranya jelas lebih lambat dibandingkan 2 kali sebelumnya. Dia sedang berpikir sendiri. "Nak, hanya ini yang bisa kulakukan untuk membantumu. Saya harap Anda dapat menggunakan waktu singkat ini untuk sedikit memulihkan diri." Dari undulasi kekuatan jiwa Bei Bei, dia tahu bahwa Bei Bei tidak bisa bertahan di ronde ketiga. Selain itu, aura dari Tang Ye jauh lebih kuat dari dua master jiwa jahat sebelumnya. Dari tempatnya duduk di ruang tunggu, dia seharusnya menjadi salah satu yang terbaik di sekte master jiwa jahat ini. Sekte Tang, Bei Bei. Bei Bei mengucapkan 4 kata sederhana ini, dan menekankan kata, Sekte Tang. Tang Ye tampak linglung sejenak, dan pandangan bingung melintas di matanya. Namun, dia segera mendapatkan kembali sikap dinginnya dan berkata, "Gereja Roh Kudus, Tang Ye." Bei Bei menarik napas dalam-dalam dan mengangguk padanya. Ada ekspresi tersiksa di wajahnya. Sebelum Unbreakable Douluo dapat berbicara, dia segera berbalik dan berjalan menuju separuh panggungnya. Dia sangat bertekad. Tang Ye sepertinya tidak merasakan apapun, dan juga berbalik sebelum berjalan menuju separuh panggungnya. Dia tampak sangat anggun saat berjalan. Seolah-olah dia sedang hanyut. Tubuhnya tidak banyak bergerak. Manusia selalu cenderung pada keindahan. Kemunculan Tang Ye menenangkan para penonton yang takut dan muak dengan Sekte Roh Kudus. Bahkan ada beberapa yang ragu. Bisakah wanita cantik menjadi master jiwa jahat? Tentu saja, kecantikan tidak menentukan kemampuan seorang master jiwa. Tang Ye perlahan berjalan menuju sisi panggungnya sebelum berbalik. Di sisi lain, Bei Bei sudah bersiap. Dia juga telah menyimpan botol susunya. Ini sudah merupakan babak penyisihan individu ketiga. Babak ketiga sangatlah penting, terutama bagi tim yang berhasil memenangkan 2 babak pertama. Selama mereka memenangkan babak ketiga, Bei Bei berhak meminta agar mereka segera melanjutkan ke babak beregu. Jumlah Sekte Tang melebihi Sekte Roh Kudus sebanyak 2 orang. Jika Bei Bei bisa memenangkan babak ini, keuntungan Sekte Tang akan sangat besar. Namun, bisakah Sekte Tang benar-benar menang? Setelah bertarung 2 ronde berturut-turut, kelelahan Bei Bei terlihat dari ekspresinya. Sangat tidak mungkin dia bisa mengalahkan Tang Ye saat ini. Yang kemungkinan juga merupakan pemimpin tim dari Sekte Roh Kudus. Douluo Unbreakable memandang kedua belah pihak. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih jauh lagi. Dia menghela nafas dalam hatinya dan mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Mulai, setelah suaranya terdengar, Bei Bei lah yang mengambil langkah pertama. Dia mengerahkan kekuatannya dan langsung meledak ke depan. Dia tidak tampak lebih lambat dibandingkan saat dia menghadapi Wang Xiaolei sebelumnya. Di ruang tunggu, 7 monster Shrek lainnya menyaksikan pertarungan dengan gugup. Su Sanxi tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangan Jiang Nanan dengan erat, dan Jiang Nanan tidak menyalahkannya karena memanfaatkan kesempatan ini untuk memegang tangannya sekarang. Mereka adalah 2 dari 7 monster Shrek yang paling awal mengenal Bei Bei dan Tang Ye. Mereka telah menyaksikan bagaimana Bei Bei dan Tang Ye tumbuh sebagai pasangan. Mereka telah menyaksikan betapa tersiksanya Bei Bei setelah Tang Ye menghilang. Saat ini, kedua kekasih ini telah dipertemukan kembali. Namun, mereka dipertemukan kembali sebagai lawan. Xiao Ye, apakah kamu tidak ingat apapun?
Tahukah kamu berapa banyak yang telah dikorbankan Bei Bei untukmu selama ini? Jiang Nanan bergumam pada dirinya sendiri. Matanya mulai memerah. Su Sanshi tanpa hambatan seperti biasanya, dan berkata, kita harus percaya pada Bei Bei. Dia akan bisa membangunkannya, dia pasti bisa. Wang Dong'er dan Xiao Xiao berkata pada waktu yang hampir bersamaan. Hicaito juga mengepalkan tinjunya saat dia memperhatikannya dengan cemas. Hanya Huo Yuhao yang tampak lebih tenang. Napasnya sangat teratur, dan dia meletakkan tangannya di pegangan kursi rodanya. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tang Ya tidak terburu-buru maju meskipun Bei Bei langsung menyerbu ke arahnya. Ekspresinya sangat dingin. Dia bergerak selangkah demi selangkah menuju Bei Bei. Dia tidak cepat. Namun, cahaya biru tua yang bersinar dari tubuhnya menjadi semakin kuat seiring dengan setiap langkah yang diambilnya. Cahaya biru tua menonjolkan penampilannya yang menggairahkan. Dia memiliki aura seorang ratu yang berpengaruh. Keduanya semakin dekat satu sama lain. Di bawah kaki Tang Ya, cincin jiwanya akhirnya bersinar. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 3 hitam. Di ruang tunggu, Jiang Nanan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, 7. Beberapa orang lain yang akrab dengan Tang Ya juga tercengang. Huo Yuhao juga menunjukkan ekspresi terkejut di matanya. 7 cincin jiwa, sage jiwa 7 cincin. Awalnya, budidaya Tang Ya kalah dengan Bei Bei, Su Sanshi dan bahkan Jiang Nanan. Ini juga alasan dia meninggalkan Akademi Shrek, dia tahu bahwa dia tidak bisa memasuki halaman dalam. Namun, 7 cincin jiwa menyala di tubuhnya saat ini. Dalam beberapa tahun, dia telah menjadi Soul Sage 7 cincin. Apakah semua penguasa jiwa jahat begitu menakutkan? Cincin jiwa ketiganya menyala lebih dulu. Tang Ya mengangkat tangan kanannya dan menirukan gerakan pukulan lembut ke arah Bei Bei. Sebuah bola cahaya biru tua melesat keluar dan terbang menuju Bei Bei. Bola dengan cepat melebar saat terbang keluar, berubah menjadi jaring biru tua. Bei Bei mengenali keterampilan jiwa ini. Huo Yuhao juga mengetahuinya dengan sangat jelas. Ini adalah keterampilan jiwa ketiga yang Bei Bei bantu dapatkan Tang Ya ketika Huo Yuhao pertama kali bertemu mereka, Spiderweb Binding. Itu diperoleh dari laba-laba setan berwajah manusia yang berusia 1000 tahun. Namun, pengikat jaring laba-laba yang digunakan Tang Ya sekarang berdiameter lebih dari 10 meter. Itu menutupi area permukaan yang sangat luas, dan Bei Bei merasa dia tidak bisa mengelak saat benda itu bergerak ke arahnya. Tidak hanya itu, cincin jiwa pertama Tang Ya juga menyala. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari punggungnya. Tanaman merambat berwarna biru tua sangat berkilau dan transparan, memancarkan cahaya safir yang dalam. Saat cahayanya menyebar, itu akan menutupi Bei Bei seluruhnya. Meskipun Tang Ya telah menjadi master jiwa jahat, dia tidak mengubah arah kultivasinya. Dia masih seorang master jiwa tipe kontrol. Bei Bei berhenti berlari ke depan. Setelah ini, petir ungu kebiruan muncul di sekelilingnya. Jaring petir besar berwarna ungu kebiruan terbuka menuju pengikatan jaring laba-laba Tang Ya. Itu sebesar spiderweb binding. 2 jaring besar berbenturan di udara. Jaring laba-laba tiba-tiba berhenti, dan kilat mengelilinginya. Xiao Ya, kamu harus mencoba membuka jaring laba-labamu ketika kamu menggunakannya. Setelah itu, kamu harus menilai terlebih dahulu. Yang terbaik adalah melepaskannya ketika lawanmu mendekatimu dengan kecepatan tinggi, atau jika dia sudah berada di udara dan tidak dapat mengubah arah dengan mudah, soalnya, jaring laba-labamu sangat lengket. Selain itu, tanaman merambat yang diubah dari rumput Blue Silvermu akan menjadi lebih keras seiring dengan peningkatan kemampuanmu. Ketika itu terjadi, musuhmu akan kesulitan untuk memotong rumput Blue Silver tersebut. Dia bahkan mungkin menyebabkan jaring laba-laba itu untuk mendekat saat dia menyerangnya, dan langsung tertahan. Apakah lawanku mampu menolak spiderweb bindingku? Tentu saja. Gunakan itu untukku. Aku mengerti apa yang kamu lakukan. Kedengarannya menyenangkan. Yang satu adalah jaring petir dan satu lagi adalah jaring laba-laba. Cukup menarik jika kita menggabungkannya. Haruskah kita memberinya nama? Sebut saja Loveweb. Tidak ada lubang di Loveweb. Aku bisa menjebakmu, sebut saja Loveweb kalau begitu. Loveweb. Tang Ya tampak linglung. Ada tatapan bingung di matanya.
Bei Bei memanfaatkan kesempatan ini untuk memutar Loveweb dan terus menuju ke arahnya. Kebingungan Tang Ya hanya berlangsung sesaat. Dia dengan cepat mendapatkan kembali pola pikirnya yang dingin, dan beberapa tanaman merambat yang dibentuk oleh rumput Blue Silver dengan cepat menjangkau Bei Bei. Tidak hanya itu, dia juga mengangkat tangan kanannya, dan cincin jiwa keempatnya bersinar. Bei Bei terlalu akrab dengan Tang Ya. Ketika dia melihatnya mengangkat tangan kanannya, dia melompat dengan cepat. Saat dia melompat, rumput Blue Silver yang menyerupai sepetak tombak panjang menyembul keluar. Sepertinya ada hutan tombak di bawahnya. Mereka mengeluarkan cahaya yang pekat dan dingin. Jika Bei Bei selangkah lebih lambat, dia akan bentrok dengan petak rumput Blue Silver ini. Ini adalah keterampilan jiwa keempat Tang Ya, penjara Blue Silver. Bei Bei melompat menuju Tang Ya. Di udara, dia mengulurkan tangannya dan menyapu ke arah Tang Ya dengan cakar naga petirnya. Dua tanaman merambat berwarna biru tua muncul dan mencambuk cakar naga petir. Mereka berhasil menghancurkan cakarnya begitu saja. Sepetak besar tanaman merambat langsung tumbuh dan menghalangi jalan Bei Bei. Bei Bei melepaskan keterampilan jiwa ketiganya, Thunderous Fury, dan petir di sekitarnya semakin kuat. Dia menangkupkan telapak tangannya di depan dadanya, dan melepaskan raungan naga yang nyaring. Tiba-tiba, petir berkumpul membentuk kepala naga besar yang menyerbu ke arah rumput Blue Silver. Sebuah ledakan besar bergema di udara. Tanaman merambat dari Blue Silver Grass tersebar saat mereka terkena skill jiwa keempat Bei Bei, Thunderous Dragon Head. Namun, mereka tidak sepenuhnya hancur akibat ledakan meskipun kepala naga guntur sangat kuat. Mereka hanya tersebar. Saat ini, Bei Bei sepertinya tidak peduli lagi. Saat dia mendarat, dia memukulkan telapak tangannya ke bawah dan terus melesat ke depan di udara. Dia membuka tangannya lebar-lebar, seolah mencoba memeluk Tang Ya. Ada ekspresi dingin di wajah Tang Ya. Dia mengangkat tangan kanannya ke samping, telapak tangan menghadap ke dalam, jari-jari rapat dan menunjuk ke arahnya. Tombak panjang yang memancarkan cahaya biru terang muncul di ujung jarinya. Saat tombak ini muncul, tanaman merambat yang tersebar berubah menjadi bayangan dan menyatu dengannya. Tang Ya juga berubah menjadi biru tua transparan pada saat ini. Ini. Zheng San merasakan rambutnya berdiri tegak. Seolah-olah jiwanya telah ditembus. Ini adalah keterampilan jiwa kelima Tang Ya. Hal ini menimbulkan rasa penindasan, dan tidak kalah dengan pecahnya iblis kaisar naga milik Bei Bei. Namun, Bei Bei sepertinya telah mengeluarkan kekuatan jiwanya. Dia tidak bisa melepaskan kekuatan naga suci radian miliknya. Cincin jiwa kelima dan keenamnya juga tidak aktif. Ada ekspresi penuh tekad di wajah Bei Bei. Saat dia menghadapi tombak Tang Ya, ada perasaan sedih saat dia tersenyum. "Xiao Ya, aku sangat merindukanmu," katanya lembut. Pada saat ini, dia sepertinya benar-benar tenggelam dalam perasaannya sendiri. Petir di atas cakarnya telah menghilang. Matanya hanya dipenuhi dengan tatapan lembut. 7 kata sederhana ini seperti 7 palu besar yang menghantam jiwa Tang Ya. Dia tidak membuang tombaknya segera setelah tombak itu terbentuk. Bei Bei sangat cepat. Dia akan menghubunginya. Ada embusan hantaman, dan cahaya berdarah muncul. Bei Bei tidak menghindar, dan juga tidak mencoba menyerang. Dia membiarkan tombak itu menusuk dadanya dan keluar dari punggungnya. Semua orang dari Sekte Tang terkejut dengan hal ini. Bahkan Huo Yuhao tidak mampu lagi mempertahankan ketenangannya. Ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya saat dia meraih kursi rodanya dengan tangan kanannya. 5-7 monster Shrek lainnya bahkan berdiri. "Senior tertua, kamu berbohong padaku." Suara Huo Yuhao bergetar. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sebelum pertandingan hari ini, Bei Bei diam-diam datang mencari Huo Yuhao. Dia bahkan tidak membiarkan Wang Dong'er mendengarkan percakapan pribadinya. "Junior kecil, kita akan mengatur strategi kita seperti ini. Apakah kamu keberatan, senior tertua?" "Saya tidak keberatan." "Apa yang kita lakukan dengan Guru Xiao Ya? Jika dia muncul di beberapa ronde pertama, apakah kita benar-benar akan mengambil tindakan melawannya?" "Junior kecil, jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Bahkan jika Master Jiwa Jahat menculiknya, tidak ada yang memahaminya lebih baik dariku. Ingat saat dia menyerangku hari itu? Itu hanya untuk pertunjukan.
Dia melakukannya sebagai sebuah pertunjukan untuk para master jiwa jahat lainnya. Sebenarnya, dia sudah mengenaliku saat itu. Dia memberitahuku tentang kondisinya menggunakan tanda yang hanya kami berdua yang tahu. Dia diancam oleh para master jiwa jahat itu, dan karena itu tidak bisa kembali saat itu. Tapi kami akan berkoordinasi satu sama lain di turnamen. Jangan khawatir, bagus sekali. Tapi bagaimana gereja Roh Kudus mengancam Guru Xiao ya? Kita harus memastikan dia kembali dengan selamat. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku punya rencana dalam pikiranku. Jangan lupa, aku bisa berubah menjadi naga suci bersinar. Kapan kamu pernah melihatku melakukan sesuatu yang aku tidak yakin? Xiao Ya adalah cinta terbesarku. Apapun yang terjadi, aku harus membantunya pulih. Ini juga sesuatu yang hanya bisa kulakukan. Jangan khawatir, dan fokuslah pada kompetisi, bagus sekali. Akan sangat bagus jika Guru Xiao Ya bisa kembali, semua yang dia katakan sangat kontras dengan apa yang terjadi. Huo Yuhao bisa tetap tenang lebih awal karena BIBI telah memberitahunya tentang rencananya. Selain itu, dia selalu menjadi orang yang tenang. Setelah dia melihat BIBI mengalahkan dua lawan kuat, kepercayaan dirinya semakin bertambah. Namun, dia tahu bahwa dia telah dibohongi ketika BIBI tersenyum dan membiarkan dirinya ditusuk oleh tombak panjang. Senior tertua berbohong. Dia sama sekali tidak berkomunikasi dengan Guru Xiao Ya. Serangan yang dideritanya hari itu juga bukanlah pesan yang ditinggalkan Guru Xiao Ya untuknya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membawanya kembali. Senior tertua. Tombak panjang itu menusuk dada BIBI dan keluar dari punggungnya. Namun, dia terus bergerak maju menuju Tangya. Dia menutup tangannya yang terbuka dan memeluknya erat. Darah segar muncrat dari dadanya dan tersebar di Tangya. Aura dinginnya sepertinya mendapat pukulan, dan dia tampak sedikit menghangat. Dia tercengang. Ketika Blue Silver Tiran Spear miliknya menusuk BIBI, dia merasa dadanya sendiri telah ditusuk. Rasa sakit yang tak terlukiskan muncul di dadanya. Dia tidak mengeluarkan kemampuan melahap nyawa dari Blue Silver Tiran Spear miliknya. Dia berdiri di sana dalam keadaan linglung tanpa bergerak. Seolah-olah dia tidak bisa bergerak. Tatapan matanya yang hilang pun berubah menjadi perjuangan yang luar biasa. Xiao Ya, senang sekali bisa memelukmu lagi. Rasanya sangat menyenangkan. BIBI bahkan tidak merasakan sakit di dadanya. Dia memeluk Tangya dengan erat, dan wajahnya dipenuhi kebahagiaan. Hanya saja saat ini warnanya juga sangat pucat. Xiao Ya, tahukah kamu? Aku sangat merindukanmu. Setelah aku kehilanganmu, aku menyadari betapa pentingnya kamu bagiku. Kamu telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidupku. Saat aku melihatmu hari itu, jiwaku akhirnya terbangun. Aku sudah terlalu lama menunggu hari ini. Saya tidak tahu apakah Anda dapat mengingat saya, atau apakah Anda akan pulih. Namun, cukup aku bisa memelukmu. Bangunlah, Xiao Ya. Biarkan aku memanggilmu dengan nyawaku. Aku sudah mendirikan sekte Tang untukmu. Bangun, ya, cahaya keemasan muncul di tubuh BIBI sekali lagi. Namun, kali ini tampak seperti kabut emas redup. Di tempat peristirahatan, harimau kalajengking Douluo Sang Peng sudah bergegas ke arena. Ekspresinya berubah liar saat dia menatap panggung. Rupanya, dia tidak tahu tentang hubungan BIBI dan Tangya. Setelah Tangya bergabung dengan Gereja Roh Kudus, bakatnya sangat dihargai. Selama beberapa tahun terakhir ini, dia berkultivasi secara rahasia. Peningkatannya adalah yang terbesar dari semua master jiwa muda. Itu sebabnya dia bisa mewakili Gereja Roh Kudus sebagai pemimpin tim mereka untuk turnamen ini. Sepertinya Tangya seharusnya lebih unggul. Namun, kenapa dia tidak menghancurkan BIBI dengan Blue Silver Tiran Spear miliknya dan menelan energi kehidupannya? Kultivasinya pasti akan meningkat pesat jika dia menelan energi kehidupan Kaisar Jiwa. Kekuatan jiwanya tidak hanya tidak akan habis, tetapi dia bahkan mungkin menjadi lebih kuat daripada saat dia berada di puncaknya. Kenapa dia berdiri di sana tanpa bergerak? Darah segar sudah mengalir dari tepi bibir BIBI. Dada kanan dan paru-parunya telah ditusuk. Aura dingin yang dikeluarkan Blue Silver Tiran Spear juga dipenuhi dengan kejahatan. Saat dia merasakan bahwa Tangya dalam keadaan linglung, BIBI perlahan menutup matanya dan bergumam, apakah masih tidak berfungsi? Jangan khawatir, Xiao Ya.
Biarlah seperti ini. Mati di pelukanmu juga merupakan kebahagiaan bagiku. Itu lebih baik daripada menderita siksaan karena merindukanmu setiap hari, saat dia berbicara. Dia menyandarkan kepalanya di bahu Tangya. Senyumannya yang halus dan khas kembali terlihat di wajahnya. Di tempat peristirahatan, Zhang Lexuan mengepalkan tinjunya saat melihat ini. Kuku jarinya sudah menembus telapak tangannya. Bei, kenapa kamu begitu bodoh? Apakah dia begitu baik sehingga layak melakukan ini? Bodoh, kamu benar-benar bodoh. Wang Qiuer juga tercengang saat melihat ini. Pada saat ini, pemandangan Huo Yuhao berdiri di tepi danau sumur api es Yin Yang dan menelan air matahari yang berkobar untuk melelehkan energi asal es tertinggi di tubuhnya muncul di benaknya. Apakah ini cinta? Mengorbankan hidup Anda untuk seseorang yang Anda cintai? 1. Xiaoya, aku sedikit kedinginan. Bergeraklah. Bei menggunakan sisa energinya untuk memeluk Tangya dengan erat. Pada saat ini, 7 monster Shrek lainnya sangat terkejut. Ada penghalang pelindung di depan mereka. Mereka tidak dapat mengisi daya. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk menghentikan Bei. Tapi mereka semua melihat senyuman di wajah Bei. Guru Xiaoya, bangun. Meskipun Huo Yuhao tahu Tangya tidak bisa mendengar panggilannya, dia tetap berteriak. Air mata sudah mengalir di wajahnya. Bei. Tangya menggumamkan beberapa kata ini, tubuh Bei gemetar. Dia tiba-tiba membuka matanya dan memperlihatkan ekspresi terkejut di wajahnya, Bei. Tangya menundukkan kepalanya sambil mengenang. Dia memandang Bei yang sedang berbaring di bahunya sekarang, Xiaoya. Xiaoyaku. Apakah kamu kembali? Suara Bei menjadi lemah. Meski belum lama, luka besar di dadanya telah menyebabkan dia kehilangan banyak darah. Meskipun dia tidak bisa mendengarnya, Huo Yuhao bisa melihat ekspresi Bei dan gerakan Tangya. Mata vertikalnya terbuka, dan seberkas cahaya keunguan keemasan keluar. Itu mengenai penghalang pelindung dan menyebabkan celah terbuka. Kami mengakui kekalahan. Cepat, selamatkan dia. Dia berteriak pada Zheng San. Zheng San baru bangun saat ini. Dia dengan cepat bergegas menuju Tangya dan Bei. Dia mengangkat tangannya dan mengumumkan akhir pertarungan. Penghalang pelindung dinonaktifkan, dan semua orang dari sekte Tang bergegas naik ke panggung menuju Bei dan Tangya. Tangya menatap Bei dengan mata tanpa ekspresi, tapi dia tiba-tiba dipenuhi dengan siksaan. Tombak tiran Blue Silver menghilang. Saat tombaknya menghilang, Wang Dong'er adalah orang pertama yang melompat menuju Bei. Saat dia menirukan tindakan menekan, nyala api keemasan menempel pada luka besarnya dan menyegelnya dengan paksa. Hicaito juga memasukkan sebatang rokok ke dalam mulut Bei dan berteriak, cepat, hisap. Saat dia berbicara, cincin jiwa keenamnya menghilang. Itu adalah keterampilan jiwa keenam Hicaito, cerutu perak kebangkitan. Keterampilan jiwa keenamnya memiliki kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Cerutu perak kebangkitannya terutama digunakan pada luka luar, dan efeknya sangat kuat. Namun, hal itu tidak berdampak apapun pada luka dalam. Bei menyedot dengan kuat, dan langsung merasakan aliran hangat di tenggorokannya. Tiba-tiba tubuhnya terasa sangat hangat. Darah yang muncrat dari dadanya juga berhenti sementara. Tangya berjongkok di sana dan memandang Bei. Tiba-tiba, dia berdiri dan memegang kepalanya dengan tangannya. Dia melihat ke langit dan berteriak kesedihan. Jeritannya yang tajam sangat tajam. Cahaya biru gelap yang intens memancar ke sekelilingnya. Tubuh Susanshi bersinar, dan dia memblokir cahaya Tangya, menggunakan perisainya untuk melindungi semua orang dari sekte Tang. Ketika semua orang dari sekte Tang naik ke atas panggung, harimau kalajengking Douluo dari sekte Roh Kudus juga melompat ke atas panggung. Pentingnya Tangya bagi Gereja Roh Kudus tidak kalah dengan pentingnya Bei dan Susanshi bagi Akademi Shrek. Dia tahu ada sesuatu yang salah dengan Tangya, dan karena itu segera naik ke panggung. Nyonya Suci, ada apa? Zhang Peng bertanya sambil meraih bahu Tangya. Tangya tiba-tiba berbalik, dan matanya berubah menjadi biru tua. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan menampar Zhang Peng. Zhang Peng juga terkejut saat melihat tatapan tersiksanya. Namun, dia tidak bisa dikendalikan oleh Tangya, mengingat budidayanya.
Apa yang paling ditakuti oleh para penguasa jiwa jahat? Mereka tidak takut dengan kemampuan lawannya, melainkan mengamuk selama budidaya mereka sendiri. Seorang master jiwa biasa masih bisa diselamatkan bahkan jika dia mengamuk. Namun, penguasa jiwa jahat terlalu mendominasi. Begitu ada masalah, mereka pasti mati. Sepanjang sejarah, banyak master jiwa mengamuk ketika mereka mencoba menerobos penghalang yang sulit, yang menyebabkan kematian mereka. Beberapa di antaranya bahkan pecah. Melihat keadaan tidak berjalan baik, Zhang Peng segera mengeluarkan aura kuatnya dan memaksa rumput Blue Silver menjauh darinya. Dia mengambil langkah ke depan, melakukan tindakan merebut, dan kekuatan jiwanya yang besar menjebak Tangya. Pada saat yang sama, dia memukul dahi Tangya dengan telapak tangannya. Tangya berhenti berteriak, dan jatuh dengan lembut ke tanah. Wanita misterius dari sekte Roh Kudus tiba-tiba muncul di atas panggung dan meraih Tangya saat dia pingsan. Dia membisikkan sesuatu kepada Zhang Peng. Zhang Peng tampak muram, tetapi wanita misterius itu melompat dari panggung bersama Tangya. Dia juga tidak membawa Tangya ke ruang tunggu, tetapi segera membawanya ke tempat istirahat. Huo Yuhao memegangi Xiao Xiao, yang ingin menyelamatkan Tangya. Su Sanxi juga meraih Jiang Nanan dan tidak membiarkannya terburu-buru. Zhang Peng adalah seorang guru jiwa jahat, dan seorang Douluo transenden. Dia mampu menandingi dekan Departemen Teknik Jiwa Akademi Shrek, Dewa Bela Diri Douluo Xianlin R. Bagaimana mereka berdua akan menghadapinya? Bei menghirup beberapa kali cerutu yang diberikan Hichaito padanya, dan luka di dadanya mulai sembuh. Meskipun tubuhnya telah tertusuk oleh Blue Silver Tyrants PR, luka luar ini adalah luka terparah yang pernah dideritanya. Bagaimanapun, Tangya tidak sepenuhnya melepaskan kekuatan Blue Silver Tyrants PR dan menyerang tubuhnya dengan energi jahatnya. Pada titik ini, Bei sudah tidak sadarkan diri. Napasnya juga sedikit lemah. Namun, dia masih berhasil menyelamatkan nyawanya. Dengan perlindungan kekuatan cahaya Wang Dong'er dan cerutu Hichaito, hidupnya tidak dalam bahaya. Zheng San melangkah ke depan Zhang Peng dan bertanya, "Siapa kamu? Apakah kamu tidak tahu bahwa para tetua dari tim yang bersaing tidak diizinkan naik ke panggung?" Zhang Peng memelototinya dengan dingin. Tiba-tiba, Zheng San merasa mual, dan tanpa sadar mundur 2 langkah. Orang ini sangat kuat. Aura dari sorot matanya saja membuatku merasa dia sangat menarik. Berjudul Douluo, dia pasti bergelar Douluo. Dia bahkan mungkin seorang Douluo transenden. Saat Zheng San merasa ngeri, Zhang Peng berkata, "Sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada anggota pesaing saya. Dia tidak dapat bersaing lagi. Kami akan mengakui kekalahan di ronde keempat." Lanjutkan. Saat dia berbicara, dia berbalik dan tampak berteleportasi keluar panggung. Semua orang dari Sekte Tang juga membawa Bei turun dari panggung. Hanya Huo Yuhao yang tertinggal. Huo Yuhao memandangi 4 anggota Sekte Roh Kudus yang tersisa dengan tatapan dingin di matanya. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengaitkan jarinya ke arah mereka. "Wasit, kami telah memenangkan 3 babak penyisihan individu. Kami memutuskan untuk membatalkan sisa babak penyisihan individu dan meminta untuk segera memasuki babak tim." Zheng San mengangguk dan berjalan ke sisi Sekte Roh Kudus. Dia mengucapkan beberapa kalimat kepada mereka di ruang tunggu. 4 anggota Sekte Roh Kudus yang tersisa berdiri pada saat yang sama. Niat dingin menyebar ke arah panggung dan Huo Yuhao. Huo Yuhao mengabaikan mereka dan berkata, "Wasit, kita harus bisa memulai setelah istirahat sebentar." Zheng San mengangguk. Karena sisa anggota yang bertanding dari kedua tim belum bertanding, ia segera mengumumkan bahwa babak beregu akan dimulai setelah 15 menit, dan akan menentukan hasil pertandingan semifinal ini. Huo Yuhao mendorong kursi rodanya kembali ke ruang tunggu timnya. Su Sanxi melompat ke atas panggung untuk membantunya turun. Wang Dong'er masih membantu Bei mengatasi cederanya. Cerutunya cukup efektif. Luka di dada Bei sembuh dengan sangat cepat. Huo Yuhao mau tidak mau mengacungkan jempol pada Hichaito. "Senior kedua, ini semua berkatmu." Hichaito tersenyum lebar dan berkata, "Itu benar. Cerutuku hanya bisa menyembuhkan luka luar, jadi sangat cocok untuk senior tertua. Dia kehilangan terlalu banyak darah, tapi akan pulih jika dia memberi nutrisi pada tubuhnya. Saat kita kembali, aku akan pulih. Aku akan memberinya 2 batang cerutu lagi." Su Sanxi tertawa getir.
Bei Bei sangat menderita di turnamen ini. Ini kedua kalinya dia terluka parah. Dia bahkan disakiti oleh Xiao Ya 2 kali. Jangan bilang dia benar-benar melupakannya, Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, tidak. Guru Xiao Ya pasti telah dibangunkan oleh senior tertua. Setidaknya sebagian dari ingatannya seharusnya tersentak. Jika tidak, dia pasti sudah mati sekarang. Senior kedua, cepat kembalikan kekuatan jiwamu. Nanti kita akan naik dan menghabisi mereka, meskipun Bei Bei terluka parah sekarang, Sekte Tang masih diuntungkan. Bei Bei menyingkirkan 2 orang dengan mengorbankan dirinya sendiri. Dia bahkan menyebabkan Tang Ya kehilangan kemampuannya untuk bersaing lebih jauh. Di babak tim, kami akan melebihi jumlah mereka 6-4. Kami memiliki keuntungan yang sangat jelas. Jiang Nanan datang ke sisi Huo Yuhao, dan dia sangat cemas. Apa maksudmu Xiao Ya tersentak bangun? Kalau begitu, kita harus menyelamatkannya, Huo Yuhao tertawa getir. Tidak ada gunanya. Senior keempat, jangan gegabah. Scorpion Tiger Douluo adalah master jiwa jahat, dan juga transenden Douluo. Selain itu, ini adalah wilayah kekaisaran matahari bulan. Ada banyak anggota sekte roh kudus di sekitar. Aku tidak punya kemampuan untuk menyelamatkannya sekarang. Kita harus menunggu kesempatannya. Jiang Nanan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia diseret oleh Su Sanshi. Su Sanshi meraih bahu Jiang Nanan dan berkata, Nanan, tenanglah. Kita masih ada putaran tim nanti. Bisakah kamu bersaing jika kamu tetap seperti ini? Ayo kalahkan lawan kita dulu. Kami melakukan yang terbaik untuk mendapatkan Xiao Ya kembali. Jiang Nanan mengangguk saat dia melihat matanya yang cerah. Su Sanshi memeluknya dan berkata dengan tulus, aku selalu iri pada Bei Bei dan Tang Ya. Namun, aku merasa kita lebih bahagia daripada mereka. Tidak peduli apa perasaanmu terhadapku, kamu selalu ada di sisiku, dan kamu masih bisa mengenaliku. Nanan, aku akan menghargaimu, oke? Su Sanshi memeluknya, tapi dia tidak meronta setelah pertemuan menyedihkan antara Bei Bei dan Tang Ya. Dia memeluk pinggangnya, dan air matanya mengalir lagi. Dia bergumam, jika aku menjadi seperti Xiao Ya suatu hari nanti, aku ingin kamu membunuhku secara pribadi. Aku lebih baik mati di pelukanmu daripada terbangun melihatmu pingsan di sampingku.